1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimatin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum saya mengkaji tentang keilmuan fikih sholat, yang awal mana kita senantiasa selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan curahan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga kita semua diberikan kesempatan, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat bahagia, sehingga di pagi hari ini kita bisa bermuajah langsung lewat Instagram Rumah Sakit Islam Yunus Malang. Yang kali ini semuanya kondisinya semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, tidak ada bosan-bosannya kita selalu memberikan salam kepada Nabiullah, Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menarbiah kepada kita semuanya, memberi tuntunan yakni dinul Islam. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah akan diberi keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu para pemirsa dimanapun Anda berada, dengan kita mengucapkan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jelas kita ke depan akan mendapatkan syafaatnya dunia akhirat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan mengkaji tentang keilmuan dengan judul Mangtajibu alaihi sholati. Fikih tentang sholat. Perlu diketahui bahwa sholat itu perintah agama, perintah Allah yang harus selalu dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan, kita mendapatkan hukum berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, para pemirsa dimanapun Anda berada, dengan mangtajibu alaihi sholati, maka yang diwajibkan melaksanakan sholat ada 3. Satu diantaranya orang Islam wajib melaksanakan sholat. Yang kedua, orang Islam yang sudah balik. Yang ketiga, orang yang mempunyai akal. Jasmania rohaninya kita harus sempurna. Itu yang diwajibkan oleh Allah melaksanakan sholat. Dari itu, maka kita harus mengkaji bagaimana Islam itu. Orang yang diwajibkan melaksanakan sholat adalah orang Islam. Di antaranya orang yang benar-benar melaksanakan sholat itu adalah orang yang ada ketentuan hukum-hukum fikih. Hukum-hukum fikih ini tata cara ibadah, tata cara melaksanakan ibadah agar nanti ke depannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita mengkaji ilmu tentang fikih, kita kesulitan akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang pertama tentang sholat. Kalau kita membicarakan tentang balik, itu ada tanda-tandanya.
Yang wajib melaksanakan sholat termasuk diantaranya adalah yang sudah balik. Alamatul bulughi, adapun tanda-tanda yang sudah balik atau dewasa, satu diantaranya sudah umur 9 tahun. Litis'i sinina. Kalau laki-laki itu insya Allah sudah mimpi berjima. Kalau perempuan sudah ada tanda-tanda haid. Itu dengan ketentuan ukuran umur litis'i sinina dengan umur 9 tahun. Kemudian tanda-tanda berikutnya, kalau sudah umur 12 tahun, sudah umur laki-laki perempuan sudah umur 12 tahun maupun sudah mimpi jima, itu wajib melaksanakan sholat. Maka dari itu para pemirsa di rumah, baik dimanapun Anda berada, kita harus mengajari mulai usia dini. Kalau kita punya anak umur 7 tahun, kita sudah mulai melatih untuk diajari tentang sholat. Kemudian menginjak umur 9 tahun, kita mulai agak keras sedikit. Dituntun diikuti sholat sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, para peserta, para pendengar dimanapun Anda berada, adapun kalau sudah sampai umur 15 tahun tapi belum ada tanda haid, belum ada tanda-tanda mimpi jima, itu sudah wajib melaksanakan sholat. Para pemirsa di rumah maupun dimanapun Anda berada, perlu diketahui, kita langsung mengajak ke materi aja. Yang pertama, arkanu sholat, rukun-rukun sholat. Insya Allah ada 13 rukun sholat. Yang pertama, kita nyantai saja, tidak boleh tegang, santai saja. Yang pertama rukun sholat adalah niat. Niat paling penting. Innamal a'malu binniyat. Semua kegiatan yang berkaitan dengan ibadah harus dibarengi dengan sholat, dengan niat. Dan niat itu bisa dilafadzkan, bisa di hati. Innamal a'malu binniyat, tempatnya surat di tempatnya niat di mana? Niat itu tempatnya di hati, al-qalbun. Bisa diucap agar kita mendapatkan pahala sunnah. Tapi lebih penting lagi, sesuai dengan syariat kita selaku ahli sunnah wal jamaah, niat itu dua-duanya dipakai. Bil qalbin juga dipakai, bil lisannya kita pakai. Insya Allah itu ajaran dari ahli sunnah wal jamaah. Kemudian nih yang kedua, rukun yang kedua, berdiri tegak. Bagi hamba Allah yang masih mendapat ujian sakit, masih mendapat ujian yang lain-lain yang tidak bisa melaksanakan dengan berdiri tegak niatnya, bisa melaksanakan berdasarkan kemampuan. Yang terpenting adalah al-qalbun, di dalam hati kita sudah melaksanakan niat kita sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, rukun yang ketiga dengan takbiratul ihram, membaca takbiratul ihram dengan berdiri tegak, kemudian membaca takbiratul ihram. Bagaimana bacaannya? Allahu Akbar. Karena ini menghadap Allah, kita harus tegak, kita harus bersungguh-sungguh
bahwa keagungan adalah di tangan Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Itu ditandai dengan takbiratul ihram. Kemudian rukun yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Kita membaca Al-Fatihah, harus tasbih, tahsin, tajwid, makhrajnya dipakai. Suatu misal kita membaca Bismillah, bisnya tipis sekali, millah itu harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi bisa membedakan antara hamzah dan ain. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan seterusnya. Itu yang harus benar-benar, karena sholat itu termasuk di Al-Fatihah ini adalah Al-Fatihah rukun sholat. Rukunnya tidak sempurna, saya yakin sholatnya pun tidak sempurna. Kemudian berikutnya, rukun yang berikutnya adalah rukun yang kelima, melaksanakan ruku dengan tumaknina. Makanya dengan bahasa tumaknina di sini, kalau kita ada di masjid, di musola, ada yang sholatnya terburu-buru, ini kurang tumaknina. Makanya tumaknina itu definisinya seperti gerakan. Kalau dihitung di ilmu seni musik adalah seperti kedukan. Allahu Akbar. Diam sebentar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seperti kedukan di ilmu kesenian. Ini yang dimaksud dengan tumaknina. Yang bacaannya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu harus benar-benar dilaksanakan dengan cara khusyuk dan tumaknina. Kemudian setelah ruku, bacaan ruku sudah jelas, kemudian bangun dari ruku, yang namanya i'tidal. Ada yang mengatakan doa tasmi, Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku masita min syai'in ba'du. Ini namanya doa i'tidal, bacaan ketika kita bangun dari ruku. Ini termasuk rukun yang ke-6. Dilanjut dengan rukun yang ke-7, sujud. Juga sama dengan ruku tadi. Kita harus tumaknina. Makanya sholat itu tidak perlu terburu-buru. Karena sholat itu adalah kita berkomunikasi langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau komunikasinya jelas, insya Allah jawabannya mesti jelas. Kalau komunikasinya kurang jelas, saya yakin jawabannya pun nanti meragukan. Kemudian rukun yang berikutnya, duduk di antara dua sujud. Nah ini ada bacaan mohon istighfar, Rabbil firli warhamni wajburni. Insya Allah ada 8 permintaan di situ. Maka dari itu kalau membacanya terburu-buru tidak tersampaikan permintaan kita. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni dan seterusnya. Ini kalau kita hitung, satu doa ini sudah mengandung 8 permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjut, rukun yang ke-9 adalah duduk dengan membaca tasyahud awal.
kalau bahasa lazimnya biasa dikatakan at-tahiyat, tahiyat. Tapi bacaan yang benarnya ini adalah doa. Ini adalah tasahud. Ada yang mengatakan tahiyat, sudah ada apa-apa. Yang penting bacanya diperjelas agar nanti sholat kita tidak sia-sia. Insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu yang terpenting. Para hadirin, para pemirsa di rumah maupun dimanapun penjenengan berada yang dirahmati Allah. Rukun yang ke-11 adalah membaca sholawat atas Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Ini rukun termasuk. Makanya kalau kita mengabaikan sholawat, harapan sholat kita akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholawat Nabi di situ termasuk di dalamnya adalah rukun dalam sholat. Kemudian yang ke-12 adalah membaca salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dilanjutkan dengan warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Assalamualaikum saja boleh. Hatinya tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menengok kanan, kita menengok kiri. Nah, itu masuk rukun juga. Kemudian para pemirsa, sedangkan rukun yang paling terakhir adalah tertib. Kegiatan mulai rukun yang awal sampai yang akhir kita tertib. Insya Allah sholat kita akan sempurna. Jadi sebelum melangkah ke jauh ini, rukun itu paling penting. Karena rukun itu wajib yang harus dikerjakan dalam melaksanakan ibadah. Yang harus dikerjakan dalam melaksanakan suatu ibadah yang sifatnya perintah kepada Allah. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya rukun banyak. Ini rukun sholat, ada rukun khutbah, ada rukun sujud, banyak sekali. Hal-hal seperti ini kita perlu mengkaji. Jadi para pemirsa dimanapun panjenengan berada rahimakumullah, kita tidak bosan-bosan untuk mencari ilmu. Kajian seperti ini kalau panjenengan konsentrasi benar-benar mencari ilmu, insya Allah biarpun mustami'in, panjenengan akan diterima sesuai dengan pelaksanaan pengajian-pengajian akbar yang di masjid, di musola, akan mendapatkan pahala dikalikan 1000 sholat sunnah, insya Allah. Para pemirsa dimanapun Anda berada dan para pemirsa di rumah, perlu sedikit kami sampaikan bahwa surutul sihat sholat, supaya kita ini benar-benar mendapat keabsahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita ikuti syarat sah dari sholat. Syarat bagaimana? Banyak sekali syarat sah. Ya, di antaranya kita melaksanakan sholat itu diawali dengan menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Sudah lazim kalau hadas besar kita dengan ghuslah, dengan mandi besar. Kemudian hadas kecilnya yang sudah setiap hari kita laksanakan dengan cara wudhu. Maka di situ kita sebelum melaksanakan sholat fardu, ya, kita harus melaksanakan bersuci toharo, di antaranya menghilangkan hadas yang kecil asghar maupun hadas yang besar yang namanya hadas akbar. Berikutnya syarat sahnya untuk melaksanakan sholat. Yang kedua,
Juga kita harus membersihkan badan kita. Badan kita dibersihkan dengan mandi tadi, hadas besarnya. Kemudian melangkah berikutnya kita pakaian pun harus suci, harus bersih. Kemudian melangkah berikutnya ke tempatnya, kita pun harus dijauhkan dari najis. Suatu misal kita sholat di musola, suatu misal kita diserang di masjid, kita di situ ada najis, tidak tahu kita tetap sholat di situ saja. Apa sah seperti itu? Kalau tidak tahu kalau itu najis, insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tahu kehanan itu masjid, harus dibersihkan dulu dan disucikan. Kemudian syarat yang ketiga, supaya sholat kita bisa sah, kita harus menutup aurat. Bagi laki-laki, para pemirsa semuanya di rumah maupun dimanapun Anda berada, ini yang paling penting. Kita sholat harus menutup aurat. Kalau laki-laki, auratnya mulai dari usar, dari udel sampai dengkul, itu auratnya laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Semua harus tertutupi, terkecuali muka dan epek-epek, kedua epek-epek tangan. Itu yang perlu kita tutupi. Nah, ini syarat sahnya kita melaksanakan sholat. Di antaranya menutup aurat. Kemudian syarat sahnya sholat yang keempat adalah menghadap kiblat. Kalau di Indonesia rata-rata menghadap ke sebelah mana, Mas? Barat. Ya, rata-rata kalau di Indonesia menghadap ke sebelah barat, karena Ka'bah di sebelah barat. Jadi bahasanya bukan kiblataini, bukan nilai tapi kiblataini. Kita sholat menghadap kiblat, bukan kita sholat menghadap ke barat, bukan. Tapi kita sholat menghadap ke kiblat. Itu syarat sahnya agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima, harus manjing waktu, masuknya tepat sesuai dengan ketentuan. Manjing waktu, ya. Ya bisa juga kita bangun tidur, tidak mendengar adzan, tidak mendengar iqamah, tahu-tahu kita sudah melebihi batas waktu. Maunya sholat asar, tapi masih belum sholat duhur. Nah, seperti ini yang bisa terjadi, yang sering dilakukan. Ketiduran, kemudian belum duhur, mau sholat asar. Akhirnya duhur dulu, belum manjing, belum masuk waktu sholat asar, sudah sholat asar. Nah, ini tidak diterima oleh Allah, tidak sah sholatnya. Bahasa di sini surutul sihhati sholati, kalau di antara ketentuan-ketentuan ini seperti manjing waktu, masuk waktu tidak dilakukan, sholatnya tidak sah. Apabila sholatnya tidak sah, sudah barang tentu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keenam, tahu maksudnya. Niat kita mulai awal tahu maksudnya, bahwa kita ini sedang melaksanakan sholat fardu. Maka dari itu dianjurkan mulai awal tadi di rukun sholat adalah niat. Niat itu menunjukkan bahwa kita ini, bahwa sholat hari ini yang kita lakukan ibadah pada saat ini adalah sholat fardu. Karena ada juga sholat sunnah, sholat rawatib, sudah sholat sunnah sebelum duhur, ba'da duhur, qobliyah dan ba'da sunnah. Sholat gerhana semua sunnah, sholat Idul Fitri, Adha semua sunnah. Nah, ini maksudnya agar bisa nyampe di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya kita harus ngerti ilmunya, ngerti waktunya,
bahwa saat ini kita melaksanakan sholat maghrib. Berarti berapa rakaat? Selasa ada 3 rakaat. Seperti itu contohnya. Itu termasuk syarat sahnya kita melaksanakan sholat. Nah, sedangkan yang terakhir, makanya tadi mulai awal sudah membicarakan tentang rukun sholat. Maka dari itu di syarat sahnya sholat ini termasuk tahu rukun-rukunnya itu tadi. Agar kita sholat kita tidak sia-sia, maka kita belajar paling tidak mulai dari toharoh, dari wudhu. Kemarin di Jumat yang kemarin sudah diterangkan masalah wudhunya, ya. Sekarang dari Ustadz Zain sudah diterangkan masalah wudhunya. Sekarang sudah pelaksanaan sholatnya. Awal-awalnya kita tetap ini syurutus sihat sholat yang paling penting. Syarat sahnya melaksanakan sholat. Di antaranya ada 8 item ini perlu dipelajari, perlu dikaji agar nanti sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir ini paling penting ada rukun sholat yang 13 itu. Ayo kita pelajari, kita kaji benar-benar. Fa insya Allah kalau kita bisa mengkaji yang 13 ini, sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin itu dulu penyampaian dari kami selaku Bindo Rumah Sakit Islam Unisma Malang. Kalau barangkali dari para pemirsa ada pertanyaan, silahkan lewat Instagram, silahkan monggo kita buka session tanya jawab untuk penjenengan semuanya. Para pemirsa rahimahullah yang di rumah dimanapun Anda berada, sambil nyantai kita kok ketemu dengan ini memberikan pertanyaan, monggo dipersilakan. Udah ada yang masuk ini? Sekali lagi kepada para pemirsa yang ada di rumah maupun di mana saja Anda berada, rahimakumullah, umatnya Allah, hambanya Allah, kami persilakan untuk di sesi pertanyaan ini memberikan pertanyaan karena sholat lebih penting, ya. Nanti melangkah ke berikutnya ada sholat imaduddin, ada sholat batu dan seterusnya. Nah, sholat imaduddin nanti di bahasan berikutnya. Untuk sementara ini syarat sahnya sholat dan rukunnya sholat. Dipersilakan monggo. Lihat. Oke, terima kasih Ustadz Darto. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, Mbak. Ada 2 pertanyaan, Pak Ustadz. Yang pertama, ketika imam membaca Al-Fatihah, apa yang harus dilakukan makmum? Terima kasih. Dari mana? Dari mana pertanyaannya? Dari ini. Hamba Allah? Iya, hamba Allah. Hamba Allah aja. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, bagaimana pertanyaannya ketika imam membaca surah Fatihah, makmum bagaimana? Mendingan kita mendengarkan dulu, ya. Kita menyimak bacaan Al-Fatihahnya imam, ya. Karena itu syarat rukun juga, kita perlu mendengarkan. Kemudian kita bagaimana? Di imam melangkah ke membaca surat, baru kita membaca Al-Fatihah sendiri bi qalbin, di dalam hati, ya. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Untuk yang kedua adalah dari akun Ical. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Hukum tertidur sebentar saat sholat bagaimana ya? Tidurnya dengan sholat, insya Allah dimakruh. Tidur yang membatalkan sholat, bersandarkan senden itu. Kalau dalam sholat ketiduran, itu dimakruh oleh Allah. Insya Allah dilanjutkan aja mbak sholatnya, tidak apa. Begitu dengan langsung bangun tidur, kok merasa pendengar itu sholat, ya dilanjutkan aja. Pada saat itu baca apa surat
ya langsung sholat aja. Pada saat itu apa? Iktidal, ya iktidal. Ya, saya yakin masa dari bangun dari rukuk masih tidur kan nggak mungkin tuh Mbak. Insya Allah dilanjut saja tidak apa-apa. Nah, akan semuanya itu kalau tidur tanpa sandaran insya Allah dimaghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sudah pertanyaannya cukup 2 itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, di rumah dimana saja. Nanti jangan lupa live Instagram setiap hari Jumat jam 9 pagi. Ikutilah kajian ilmu-ilmu tentang fikih ibadah kita, karena fikih lebih penting. Kita sholat tanpa tahu ilmunya musnah, kita berpuasa tanpa tahu ilmunya bahaya. Maka dari itu kepada para pemirsa semuanya, yuk kita bareng-bareng mengkaji ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.